Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah praktikum biokimia sederhana. Adapun judul praktikum ini yaitu metabolisme karbohidrat pada produksi pati selama fotosintesis dengan uji Sachs. Yang menjadi tujuan praktikum ini, pertama, untuk menunjukkan bahwa pada peristiwa fotosintesis dihasilkan pati atau amilum. Kedua, untuk menunjukkan bahwa sinar matahari diperlukan pada peristiwa fotosintesis. Metabolisme salah satunya bertujuan untuk membentuk energi. Tumbuhan harus melakukan suatu proses yang dinamakan proses sintesis karbohidrat yang terjadi di bagian daun suatu tumbuhan yang memiliki klorofil dengan menggunakan cahaya matahari untuk memperoleh makanan agar bertahan hidup. Hasil dari fotosintesis adalah molekul glukosa yang disimpan dalam bentuk pati. Zat makanan hasil fotosintesis kemudian ditimbun sementara pada daun. Pati disimpan di dalam plastida pada jaringan tanaman dan dikonsumsi sebagai sumber energi dan karbon. Pada tahun 1860, seorang botani Jerman Julius von Sachs berhasil membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan pati. Adanya zat tepung ini dapat dibuktikan dengan uji yodium, sehingga percobaan Sachs ini disebut juga dengan uji yodium. Sebelum melakukan praktikum, maka terlebih dahulu dipersiapkan alat dan bahan praktikum. Adapun alat yang diperlukan pada praktikum ini antara lain aluminium foil, penjepit kertas, penjepit, gunting, wadah, dan penangas air. Selanjutnya, bahan praktikum yang perlu dipersiapkan pada praktikum ini antara lain iodium yang dapat juga diperoleh dari betadin, alkohol 70%, air, dan daun tumbuhan hidup yang memiliki klorofil. Dalam percobaan Sachs, prosesnya diawali dengan menutup sebagian daun menggunakan aluminium foil. Proses ini dilakukan saat daun masih berada di pohon. Maksud dan tujuan dari langkah ini adalah untuk melihat pengaruh cahaya pada proses fotosintesis. Nantinya, kita akan melihat bagaimana keadaan daun yang telah ditutup sebahagian ini. Langkah kedua, petiklah daun yang telah dibungkus aluminium foil sebagian setelah 3 hari. Kemudian, lepaskan penutup aluminium tersebut. Ketiga, didihkan air dan masukkan daun ke dalam wadah agar sel daun tersebut mati. Sel-sel daun yang rusak akan memecah amiloplas, yaitu plastida yang digunakan untuk menyimpan amilum. Jika amiloplas pecah, maka amilum akan bebas tersebar sehingga ketika terkena larutan iodium akan mudah menampakkan warna birunya.
Keempat, rendamlah daun dalam alkohol dan panaskan secara tidak langsung dalam penangas. Hal ini bertujuan untuk melarutkan klorofil dalam daun. Pelarutan klorofil dilakukan dengan merebus daun pada alkohol panas, sehingga warna daun setelah pelarutan klorofil ini nantinya akan menjadi pucat. Pada langkah kelima, cuci daun dengan bersih menggunakan air. Hal ini ditujukan agar alkohol dan klorofil hilang dari daun. Dan setelah itu, tiriskan daun yang telah dicuci dengan bersih. Langkah terakhir pada praktikum ini yaitu menetesi betadin pengganti iodium secara merata pada daun. Hal ini bertujuan untuk melihat adanya pati atau amilum pada daun tersebut. Setelah ditunggu beberapa saat, praktikan mengamati bahwa daun yang tidak tertutup aluminium foil berwarna biru kehitaman. Kemudian, pada bagian daun yang ditutup aluminium foil menghasilkan warna pucat. Reaksi kimia berikut merupakan proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Fotosintesis dapat dilakukan oleh tumbuhan yang mengandung kloroflas. Hasil dari fotosintesis adalah molekul glukosa yang disimpan dalam bentuk pati atau amilum. Zat makanan hasil fotosintesis ini kemudian ditimbun sementara pada daun. Pada percobaan ini, ditemukan ada perbedaan warna antara permukaan daun yang ditutup aluminium foil dengan permukaan daun yang tidak ditutup aluminium foil. Setelah ditetesi larutan iodium, pada bagian permukaan daun yang terbuka, tampak berubah menjadi biru kehitaman. Ini menandakan pada bagian tersebut terdapat amilum yang merupakan hasil fotosintesis. Sedangkan bagian permukaan yang tertutup tampak berwarna pucat. Ini menandakan pada bagian tersebut tidak terdapat amilum karena tidak berlangsung fotosintesis. Setelah diamati, pada percobaan ini terdapat 2 daun yang tidak menunjukkan adanya perbedaan antara daun yang ditutupi aluminium foil dengan yang tidak ditutupi aluminium foil. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan ketebalan daun pada kelima jenis daun yang digunakan pada praktikum ini. Daun yang memiliki ketebalan lebih memerlukan pelarut dengan konsentrasi tinggi dibanding dengan daun yang memiliki ketebalan tipis. Diperlukan juga perlakuan yang berbeda dengan cara pemanasan lebih lama pada daun yang memiliki ketebalan lebih dibanding dengan daun yang memiliki ketebalan tipis. Setelah melakukan praktikum ini, maka dapat ditarik 2 kesimpulan. Pertama, fotosintesis memerlukan cahaya. Buktinya, bagian daun yang terbuka terkena cahaya matahari langsung terbentuk amilum dari hasil fotosintesis. Kemudian, kesimpulan kedua yaitu fotosintesis menghasilkan amilum. Buktinya, pada bagian daun yang ditutup aluminium foil atau yang tidak terkena cahaya berwarna pucat atau tidak mengandung amilum karena tidak berlangsung fotosintesis.